Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dahulu menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Pada materi sebelumnya, kalian sudah pernah belajar tentang cerita rakyat. Nah, di dalam cerita rakyat itu kan ada jenis-jenis majas ya. Iya, Bu. Masih ingat jenis-jenis majas? Masih, Bu. Jenis-jenis majas yang sudah kalian pelajari itu adalah salah satu prasyarat dalam pembelajaran skripsi ini. Nanti kita akan belajar lagi tentang majas tuh. Jadi ketika kalian sudah masih ingat, nanti ketika belajar materi puisi sekarang kalian akan lebih mudah untuk memahaminya. Masih ingat diksi? Kalian diharapkan mampu memahami diksi dalam teks puisi yang dibacakan dengan kritis dan reflektif. Berkarya dan berekspresi melalui puisi. Nah, ketika kalian membaca puisi, sebenarnya kalian sedang berekspresi. Kadang orang itu membaca puisi macam-macam kan ekspresinya. Jelas tidak sampai lama di sini? Jelas, Bu. Jelas ya? Siap, jelas. Nah, ini adalah jenis-jenis citraan. Yang pertama adalah Penglihatan. citraan penglihatan kira-kira berhubungan dengan hal yang bagaimana? Visual. Visual. Ya, misalnya ekor cahaya berpantulan dalam matamu seperti lampu pelangi. Ekor cahaya. Nah, di sini pembaca diajak membayangkan seolah-olah kita itu melihat sesuatu yang bercahaya. Bayangkan ada mata seseorang bercahaya dan terdapat pelangi di dalamnya. Itulah. Kemudian citraan yang kedua adalah pendengaran. Nah, citraan pendengaran berarti kita sebagai pembaca nanti diajak untuk membayangkan seolah-olah kita ikut mendengar, kita mendengarkan sesuatu yang digambarkan oleh penyair. Contoh, aku mendengar suara decis air sungai yang mengalir di antara batu-batu dan batang pohon yang tumbuh kecibulan. Ya, aku mendengar suara ricik air sungai yang mengalir. Suara ricik air sungai yang mengalir. Berarti kita nanti membayangkan seolah-olah ada air bergericik. Citraan penciuman. Berarti berhubungan dengan indera penciuman kita. Seolah-olah kita itu bisa merasakan bau harum, bau siu, bau angin, bau gosong, bau bawang goreng, kita lapar. Citraan perabaan berhubungan dengan raba kulit kita ya. Seolah kita itu merasakan panas, dingin, angin. Kemudian citraan gerak. Citraan gerak adalah yang berhubungan dengan gerak. Apa contohnya? Gerak apa? Berjalan. Ya, kalau di sini contohnya Maju, serbu, serang, kerja. Atau bisa lagi contoh yang lain, misalnya kau duduk, aku berlari. Kau
Apa sih asosiasi itu? Berhubungan. Keterkaitan ya atau berhubungan makna kata dengan hal lain di luar bahasa. Misalnya kata merah bisa berasosiasi dengan kata merah dengan api, merah dengan api, atau hitam dengan malam. Iya. Sekarang kita mulai latihan untuk menganalisis puisinya. Kita akan membagi kelas ini dalam 3 kelompok. Satu kelompok nanti mempresentasikan majas, satu kelompok mempresentasikan citraan, dan satu kelompok mempresentasikan kata konkret. Siap? Silakan. Kumpul dari sini. Nah ini LKPD-nya, nanti silakan kelompok 1 membahas majas. Sekalian gak apa-apa 3 materi ini, 3 latihan ini dikerjakan, tapi nanti yang kalian presentasikan adalah majas saja. Kemudian kelompok 2 sama 3 latihan ini dikerjakan, tapi nanti yang dipresentasikan adalah citraan saja. Nah, kelompok terakhir yang dikerjakan adalah makna kata konkret. Jadi kalian bisa melakukan semuanya. Kalau ada pertanyaan, silakan. Kurang jelas, ada hal yang kurang jelas boleh ditanyakan. Kesulitan? Anak kesulitan Juan. Kematian atau akhir Puisinya, dari teks puisi. Kalau yang ini nama majasnya, sedangkan yang ini adalah alat-alatnya. Mengapa puisi ini merupakan majas ini?
kelompok 1 dulu, kelompok majas. Silakan ke depan. Nanti yang lain memberikan tanggapan. Apakah misalnya menurut kalian jawabannya tidak seperti itu, silakan tanggapi apa alasannya. Sekarang kelompok 1 ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami akan mengidentifikasikan jenis majas dalam teks puisi. Nomor 1. Jenis majas, personifikasi. Teks dalam puisi. Kekasihmu sunyi, menunggu seorang diri. Alasan, kiasan yang mempersamakan sesuatu dengan manusia yang dapat berbuat, melakukan suatu hal, dan sebagainya. Yang kedua, simile atau perumpamaan. Teks dalam puisi. Serupa darah di balik tirai. Alasan, majas perbandingan atau perumpamaan yang menyamakan suatu hal dengan hal lain menggunakan kata-kata perbandingan, bagai atau bab. Jenis majas, metafora. Teks dalam puisi. Kaulah ambil gambar gelap atau ternyata jendela di malam gelap. Alasan, kiasan yang bersifat langsung tetapi tidak menggunakan kata-kata pembanding. Nomor 4. Repetisi. Rindu rasa atau rindu lupa atau engkau cemburu atau engkau ganas. Alasan, majas yang mengulang kata-kata dengan maksud memberi efek penguatan atau penegasan. Teks dalam puisi. Habis titi segala cintaku hilang pulang kembali aku padamu. Alasan, majas yang berusaha membaikkan penekanan dengan cara melebih-lebihkan suatu hal. Sekian presentasi dari kami. Apa ada yang akan menanggapi atau menambahkan? Punten, izin menanggapi tadi bagian yang dianggap majas ironi. Menurut saya itu sebenarnya adalah majas hiperbola. Alasannya karena majas tersebut bermaksud untuk melebih-lebihkan suatu kata atau kalimat dari makna aslinya. Terima kasih atas tanggapannya. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tanggapan dari Fauzan, terima kasih dari kelompok 2. Kelompok berikutnya yang mempresentasikan adalah kelompok 2 atau kelompok citraan. Silakan. Woi, dikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait mengidentifikasi jenis citraan dan puisi. Pertama yaitu kutipan puisi. Kebun hujan subuh hari, kulihat bunga-bunga hujan dan daun-daun hujan berguguran di kebun hujan, bertaburan jadi hujan. Jenis citraan, penglihatan. Yang kedua, asmaran. Ia dengar empat sayap kelawar dan buyur sisa hujan dari daun. Karena angin pada penghuni, ia dengar sang kuda serta langkah. Jenis citraannya adalah penularan.
Yang ketiga adalah perlindungan senjata. Kelelawar raksasa datang dari langit ke langit dua atau bermaju di udara. Bau mayat berkotoran kuda. Nomor 4, di sisimu, tetaplah aku meski bukan untuk yang terakhir kali, namun terasa dingin di batin. Jenis citraannya berapa? Nomor 5, Diponegoro. Sesungguhnya jalan ajar baru tercapai jika hidup harus merasai maju serbu serang terjang. Jenis citraannya berapa? Yang keenam, pembicaraan. Yang ada hanya surga, neraka adalah rasa pahit. Di mulut waktu bangun tidur, pencitraan Yang ketujuh aku terbangun dari lebih derajat, menyaksikan angin dan dingin hujan dengan cita-citaan di bawah lebih dari hujan. Jenis citraan penglihatan. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada tanggapan atas presentasi yang kami sampaikan? Baik. Untuk yang nomor 3, menurut saya seharusnya penciuman, karena ada kalimat bau mesum di udara, bau mayat dan bau kotoran. Jadi kita seolah-olah membau bau tersebut. Baiklah, terima kasih atas tanggapannya. Nanti kami akan memperbaiki atas kesalahan kami. Sekian dari kami. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok terakhir mempresentasikan tentang kata konkret. Aduh ya dikat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mengidentifikasi makna kata konflik. Teman saya akan membacakan. Pertama, pulau. Maknanya suatu tempat atau lokasi tinggal seseorang. Yang kedua, perahu. Alat transportasi atau penumpang yang digunakan si aku. Benar, saya benar-benar izin menanggapi. Saya ingin menambahkan untuk ada salah satu lagi, yaitu air yang bermakna pada suasana atau lingkungan. Ya baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin kami akan perbaiki dan terima kasih untuk kesempatannya. Akhir kata, Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas presentasinya, Namatul. Sekarang kita bahas dulu bagaimanakah jawaban yang sebenarnya. Majas yang pertama adalah majas personifikasi. Kutipan puisinya adalah kasihmu sunyi, berembuk seorang
serupa dan semacamnya, kayak serupa, bab, Ya, serupa, bab, seperti apa lagi? Serupa, bab, seperti Bagai. bagai. Ya, kemudian yang kedua adalah citraan, jenis-jenis citraan. Nah, jenis citraan itu yang pertama di sana ada kutipan puisi. Subuh hari melihat bunga-bunga hujan dan daun-daun hujan berguguran di kebun hujan, berdaburan menjadi sampah hujan. Nah, kira-kira ini adalah citraan Penglihatan. penglihatan. Apa alasannya, cirinya? Karena di hari tersebut digambarkan seakan-akan kita melihat hujan kita melihat bunga-bunga hujan, daun-daun hujan berguguran di kebun hujan, seakan-akan kita ada di tempat itu dan melihat semuanya gitu. Ya, nah betul. Seakan-akan lihat di sini ada cirinya adalah ada kata kulihat. Kulihat. Kelihatan jelas ya? Yang terakhir adalah kata konkret. Nah, untuk kata konkret itu di sini ada kata-kata yang cukup konkret. Yang pertama adalah pulau, perahu, ajal, air, dan jalan. Pulau itu menggambarkan suatu tempat atau lokasi tinggal seseorang. Tadi betul ya, banyak betul jawabannya. Kemudian ada kata perahu. Perahu adalah transportasi keuangan. Ya, alat transportasi keuangan digunakan oleh si aku. Contohnya adalah si aku. Kemudian ajal. Ajal itu adalah kematian atau kemudian ada kata air. Air itu menggambarkan keadaan, suasana, lingkungan. Kita refleksi dulu. Untuk materi yang pertama kita tadi adalah dalam memahami diksi kita perlu tahu yang pertama adalah majas. Apa itu majas? Yang kedua adalah citraan. Apa sih citraan itu? Pengimajian, imajinasi. Kemudian Kata kata konkret. Apa yang dimaksud dengan kata konkret? kata yang mudah dipahami. Kata yang mudah dipahami. Coba saya ingin menanyakan kepada salah satu siswa. Juan, apa yang dimaksud dengan majas, Juan? Majas adalah gaya bahasa. Majas adalah gaya bahasa. Contohnya? Majas similar atau perumpamaan, yang kedua bisa dapat personifikasi dan seterusnya. Kemudian Fauzan, apa yang dimaksud dengan citraan? Citraan adalah pembayangan atau pengimajian dari suatu teks terhadap imajinasi. Contohnya bagaimana? Contohnya seperti imajinasi yang pencitraan penglihatan, seperti aku melihat suatu kejadian dan semacamnya. Nanti buku bahasa Indonesianya dikumpulkan lagi, ditaruh lagi. Oh ya, tugas KKPD dikumpulkan ya. Untuk persiapan materi yang akan datang sekarang adalah musikalisasi puisi. Akan kalian cari contoh-contoh musikalisasi puisi. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, berdoa dulu. Selesai. Memberi salam